Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 4, yaitu liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral. Tinjauan historis yang pertama yaitu Johann Locke dan milik pribadi. Menurut Locke, manusia mempunyai 3 hak kodrat, yaitu life, freedom, dan property. Yang paling penting adalah hak atas milik, karena kehidupan dan kebebasan kita miliki juga. Yang kedua yaitu Adam Smith dan pasar bebas. Seperti Locke, Smith pun memandang pekerjaan sebagai sumber hak milik. Karena itu ia memandang tenaga kerja sebagai milik yang paling suci dan tidak boleh diganggu-gugat. Yang ketiga, Marxisme dan kritiknya atas milik pribadi. Pertama-tama, Marx dan Engels mengemukakan teori mereka sebagai suatu sosialisme ilmiah bertentangan dengan sosialisme utopis dari banyak pemikiran sosial pada waktu itu yang menurut mereka tidak mempunyai dasar yang kukuh. Ilmu pengetahuan selalu berbicara tentang hukum-hukum tetap, dan atas dasar hukum-hukum itu dapat dilakukan prediksi. Artinya, kita dapat meramalkan apa yang akan terjadi jika beberapa syarat terpenuhi. Selanjutnya, pertentangan dan perdamaian antara liberalisme. Liberalisme menekankan hak untuk mempunyai milik pribadi sebagai suatu kebebasan dasar bagi setiap manusia, sedangkan sosialisme menilai masyarakat diatur tidak adil, terutama karena lembaga milik pribadi. Menurut mereka, kepemilikan justru tidak boleh dibatasi pada kepentingan perseorangan saja. Barang yang tersedia di bumi ini harus dapat dimanfaatkan oleh semua penghuninya. Selanjutnya yaitu kapitalisme dan demokratisasi. Kapitalisme merupakan pengertian yang sangat tidak jelas dan diberi isi yang berbeda-beda. Kapitalisme di sini kita mengerti sebagai praktek ekonomi, bukan suatu teori, dan sekaligus sebagai sistem sosial yang ditandai oleh adanya kelas, yaitu kelas kapitalisme dan kelas proletar. Ideologi di belakang kapitalisme adalah liberalisme yang dapat menjelaskan 3 unsur hakikinya, yaitu lembaga milik pribadi, pencarian untung, dan kompetisi dalam sistem ekonomi pasar bebas. Kemudian, etika pasar bebas. David Galter pernah mengemukakan pendapat bahwa pasar yang sempurna tidak membutuhkan moralitas. Dengan pasar sempurna dimaksudkan pasar di mana kompetisi berjalan dengan sempurna. Dalam situasi itu tidak dibutuhkan ditegakkannya rambu-rambu moral, karena kepentingan pribadi masing-masing orang secara sempurna sesuai dengan kepentingan sosial seluruh masyarakat. Di situ semuanya akan diatur oleh invisible hand-nya Adam Smith. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.